Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati para asatidzah lembaga pendidikan Rumah Baca, namanya apa? Rumah Baca pun maos campur maos maos. Rumah Baca campur sampun maos. Satu bahasa Jawa, satu bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Adik-adik yang diberkahi Allah, semoga menjadi anak-anak yang saleh-salehah dan membawa berkah kepada orang tuanya, membawa berkah kepada gurunya, membawa berkah pada lingkungannya, dan tentu pada semua umat Islam. Kami hadir di sini untuk kedua kalinya kalau tidak salah. Dulu kami hadir tahun kemarin atau tahun sebelumnya. Hujan deras ya, Masya Allah. Saya masih ingat banyak yang bocor karena hujannya. Alhamdulillah, di waktu yang berkah ini, suasana yang berkah ini, kami ingin menyampaikan pesan-pesan. Pertama, siapakah yang disebut orang yang berhasil menurut pandangan Islam? Anak-anak yang berhasil, orang tua yang berhasil, guru-guru yang berhasil, peserta didik yang berhasil. Al-Quran memberikan 3 kata sukses dalam 3 kata. Pertama, ada ayat Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Yang kedua, qad aflaha man zakkaha. Yang ketiga, qad aflaha man tazakka. 3 ini kunci kesuksesan. Pertama adalah qad aflaha al-mu'minun. Telah sukses, sungguh berhasil, sungguh beruntung mereka yang beriman. Berarti setinggi apapun ilmu manusia, sekaya apapun harta manusia, setinggi apapun derajat manusia, akan tetapi kalau tidak beriman, tidak berhasil.
Karena Al-Quran mengatakan orang berhasil itu yang beriman. Qad aflahal mu'minun, sungguh berhasil orang-orang yang beriman. Bayangkan itu Al-Quran. Pinter tidak beriman, gagal. Cerdas tidak beriman, gagal. Banyak sekali orang berilmu tidak menemukan Allah. Banyak sekali orang berilmu tidak percaya dengan hari akhir. Banyak sekali orang berilmu tidak bersyahadat kepada Nabi. Banyak sekali orang berilmu tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Tidak sedikit orang berilmu tidak beribadah. Ini termasuk tidak berhasil. Karena berhasil itu harus beriman. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sungguh berhasil mereka yang beriman. Penduduk di dunia ini yang paling besar jumlah penduduknya tentu dua negara, yakni Cina dan India. Penduduknya tembus 1 miliar lebih. India 1 miliar lebih, Cina 1 miliar lebih. Masya Allah. Akan tetapi, kalau kita lihat di India, kenapa banyak yang masuk Islam? Tertinggi perkembangan Islam di dunia itu India, bukan Indonesia. Kalau Indonesia banyak yang murtad. Kalau orang masuk Islam paling cepat itu India. Kenapa? Karena di sana orang-orang pintar dalam ideologi tertentu, levelnya yang rendah, kita tidak menyebut dengan transparan, pemeluk ideologi tertentu dengan level yang rendah itu tidak dimuliakan. Insinyur, saya lihat insinyur ngontel becak banyak di India. Orang berpendidikan tidur di bawah jembatan banyak di India. Karena martabatnya tidak terhormat. Tapi kalau orang Indonesia, Masya Allah, orang tidak berilmu saja diduga berilmu. Loh, itu Indonesia. Bisa dihormati. Nyuwuk belum tentu mandi, tamunya sudah banyak. Loh, itu Indonesia. Nyuwuk belum tentu mandi, itu tamunya sudah banyak. Itu Indonesia. Jadi orang punya keahlian itu dihormati di Indonesia. Tidak ada yang sia-sia orang berilmu di Indonesia ini. Baik ilmu yang baik atau ilmu yang tidak baik, itu semua punya tempat. Kalau di India, orang berilmu tapi levelnya, martabatnya itu direndahkan, rendah. Cina. Bagaimana di Cina? Anak-anak, masa depan anak-anak mereka dibatasi. Pajak manusia. Masya Allah. Ada pajak manusia. Pajak manusia. Dan hutang bisa ditukar dengan organ. Di Indonesia enggak. Alhamdulillah di Indonesia enggak. Orang hutang setinggi apapun tidak bisa dituntut organnya. Iya kan? Tapi Cina enggak. Kalau tidak bisa membayar hutang, organnya yang digadekan.
dan itu dilegalkan. Jerman sudah ada warung daging manusia. Masya Allah. Indonesia alhamdulillah enggak. Ini berkahnya banyaknya orang beriman di Indonesia. Jadi beda sekali. Yang beriman dengan bukan orang yang beriman tetap berbeda. Di Jerman sudah ada warung daging manusia. Saya pernah lihat warung sate miliknya orang Blora. Sate ayam itu tulisannya begini, tak. Warungnya itu daging sate daging asli ciptaan Tuhan. Ada tulisannya begitu. Daging asli ciptaan Tuhan. Warungnya itu. Aku gumun, warung kok jenenge aneh. Daging asli ciptaan Tuhan. Setelah saya hampiri, yang punya warung murid saya sendiri. Daging asli ciptaan Tuhan. Jadi kita bersyukur kita ini bukan orang berilmu saja tapi beriman. Bahkan Al-Quran mengatakan wa qala alladziina utul ilma wal iman. Al-ilma wal iman, ilmu dan beriman. Pak Habibie pada waktu pidato di Mesir, B.J. Habibie Allah yarham, ketika beliau rawuh di Mesir, beliau pidato Habibie sudah sepuh, ini mau meninggal, sudah sepuh. Berapa tahun sebelum meninggal beliau rawuh di Mesir, pidato di depan orang-orang Indonesia yang sedang di sana. Apa kata Habibie? Seandainya saya disuruh milih antara teknologi dengan ilmu agama, aku akan memilih ilmu agama. Habibie, karena dia tahu kesadaran kebutuhan manusia akan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Habibie bilang, seandainya saya disuruh milih antara teknologi dengan agama, tentu pasti 100% saya akan memilih ilmu agama. Dan sekarang enggak. Orang yang jurusannya agama malah enggak sholat. Kadang-kadang aneh. B.J. Habibie saja yang imamnya orang teknologi. Imamnya, ya kan, rois amnya orang teknologi. Itu saja seneng sama agama Islam. Saya pernah dapat cerita Mbak Nikmah dari Pak Ali Mufis. Waktu itu saya sowan ke beliau, nitipkan waktu itu adiknya istri saya mau daftar di Undip. Apa itu? Ambil bedah, kedokteran bedah umum. Saya rebukan sama beliau karena akhirnya direbuk dengan dokter Sahal Fattah. Ada ya Sahal Fattah ya. Nah, Pak Ali Mufis cerita ke saya, di Banyuwangi itu ada lembaga seperti ini, ngaji, tidak boleh pakai alat-alat buatan pabrik, tidak boleh. Jadi pulpennya masih bambu, tidurnya tidak boleh kasur, tidak ada lantai, lemah langsung. Piringnya tidak ada yang piring, pakai layah. Nasinya pakai layah. Pondok pesantren pakai layah. Pakainya layah. Jadi tidak pakai piring, tidak pakai tempat tidur. Terus keran-kerannya itu pakai bambu, tidak pakai keran. Pondok di Banyuwangi, khusus anak-anak. Tapi kata Pak Ali Mufis beliau cerita, karena yang mondok di situ rata-rata orang Jakarta, termasuk keluarganya Bu Marwah Dawud, anaknya di sana mondok.
Gimana prestasinya? Anak-anak di sana ngajinya di alam, tidak ada kelasnya. Ngajinya di sawah, di isor pring-pring, tidak pakai kelas, dan tidak ada kursi, tanpa kursi. Doprok di bawah semua. Dan apa yang dihasilkan dari sana? Satu akhlak. Satu akhlak. Yang kedua ilmu. Tentu agama, akhlak, dan ilmu. Sampai lulusan SMP di sana, lulusan sederajat SMP itu sudah bisa mengarang buku pelajaran untuk SLTA. Itu pinternya. Di Indonesia hanya ada di Banyuwangi. Hanya ada di Banyuwangi. Itu kata Pak Ali Mufis, saya sendiri belum pernah lihat. Jadi anak-anak kecil itu sudah bisa mengarang buku untuk pelajaran SMA. Tapi rekaos saestu pelajarannya ngepel di kampung-kampung. Setiap libur murid-muridnya disuruh ke kampung ngepel rumah-rumahnya orang kampung, bersihkan halaman. Pokoknya akhlak, budi pekerti, dan tidak ada teori, praktek semua. Teorinya sedikit, praktek semua. Hasilnya bagus. Karena apa? Iman. Karena kekuatan iman. Yang kedua, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sungguh bejo, beruntung, berhasil orang yang membersihkan jiwanya. Nah, ini penting. Apa yang menyebabkan manusia lupa? Karena berpikir dua hal dalam satu detik yang sama. Kenapa orang bisa cepat lupa? Karena berpikir dua masalah dalam detik yang sama, satu lupa. Termasuk saya ini sering lupa. Saya divonis dokter sering lupa. Dokternya pinter. Saya bawa ke Surabaya, dokternya nebak. Yai sering lupa ya? Betul. Betul sering lupa. Karena apa? Karena ada gangguan otak sebelah kiri. Dan apa yang menyebabkan lupa? Berpikir dua perkara dalam detik yang sama. Jadi kita mau pikirkan satu hal, belum kita selesaikan di pikiran kita, muncul pikiran lagi, lupa. Masya Allah. Maka harus dibersihkan, mulai dari gurunya, muridnya, semua peserta didik, dibersihkan hatinya. Yang kedua, dibersihkan hatinya supaya tidak cepat lupa. Alhamdulillah sama dengan dulu ya. Hujan ini juga hujan lagi ya. Tahun kemarin hujan, ini hujan lagi. Alhamdulillah, rahmah, membawa rahmat ya. Hujan membawa rahmat. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, bejo orang yang membersihkan jiwanya. Ulama dulu, Imam Bukhari itu usia 12 tahun sudah hafal 100.000 hadis. Usia 12 tahun hafal 100.000 hadis. Ibnu Sina, adik-adik pernah dengar Ibnu Sina kan? Ahli kedokteran Ibnu Sina. Ibnu Sina itu mengarang buku kedokteran yang terkenal Al-Qanun itu umur 15 tahun. Mengarang buku kedokteran umur 15 tahun. Coba bayangkan itu. 15 tahun ngarang buku kedokteran. Dan dipakai sampai sekarang.
Alhamdulillah. Saya minum dulu ya. Ibnu Sina umur 15 tahun sudah ngarang buku kedokteran. Bayangkan, umur 15 tahun. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran. Abdullah bin Mubarak umur 4 tahun hafal Quran. 4 tahun. Namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak umur 4 tahun hafal Quran. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran. Karena apa? Bersih. Ibunya bersih hatinya, orang tuanya juga bersih hatinya, anaknya sendiri juga bersih hatinya. Akhirnya menjadi anak pintar. Karena ibunya bersih, ayahnya bersih, rezekinya bersih, pintar anak. Masya Allah. Ya, ini penting sekali untuk pendidikan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sungguh berhasil orang yang membersihkan jiwanya. Saya cerita satu lagi ilustrasi. Ada seseorang tukang becak. Tukang becak, tukang batu di Pati. Dengan istrinya ditabrak mobil, meninggal dunia. Dulu itu suami istri yang laki-lakinya itu kerja di tukang batu. Istrinya juga ikut merantau di Pati. Dua-duanya kecelakaan, meninggal dunia. Waktu itu punya bayi di Pati. Tidak ditemukan keluarganya, nggak ada KTP waktu itu. Dua orang ini yang meninggal dunia tidak ditemukan KTP-nya, bayinya ada di situ, di tempat kontrakan, di tempat kos-kosan. Bayi ini perempuan. Akhirnya bayi ini ditemukan sahabat saya. Ini tak cerita ini ya. Bayi ini ditemukan sahabat saya, salah satu kiai di Jawa Timur. Bayi ini diramut, dikasih nama Mahmudah namanya. Dikasih nama siapa? Mahmudah, nggak tahu namanya. Karena bapak ibunya meninggal, RT-nya tidak nemukan keluarganya, dari mana asal usulnya tidak ketemu. Dibawa oleh sahabat saya namanya Maksum, Kiai Maksum. Akhirnya dikasih nama Mahmudah. Setelah dewasa, bayi ini sekolah MI. Habis MI MTS, habis MTS aliyah, habis aliyah menjadi dokter. Bayi ini menjadi dokter akhirnya. Menjadi dokter, habis itu kuliah di Jepang. Sekarang menjadi dokter spesialis sudah di Kalimantan. Itu nggak tahu orang tuanya loh. Dua-duanya orang tua nggak tahu. Dan baru dikasih tahu teman saya setelah menjadi dokter, kalau kamu itu tidak ditemukan orang tuanya. Nggak pernah menjumpai karena masih bayi waktu itu. Dan kecelakaan dua-duanya meninggal dunia. Masya Allah, perjalanan Allah ya. Perjalanan manusia diatur oleh Allah. Nasibnya baik. Tanpa ayah, tanpa ibu, dua-duanya meninggal. Kecelakaan. Tapi hidupnya dibimbing oleh Allah. Karena apa? Ibunya bersih, akhlaknya bersih, rezekinya halal. Kerja tukang batu itu kan rezekinya halal, mulia, ya kan? Mulia, pekerjaan yang mulia, hatinya bersih, nyari nafkah yang bersih, istrinya juga berhati sholihah, ayahnya juga orang soleh, anaknya menjadi orang sholihah, sampai menjadi dokter. Sekarang ada di Kalimantan. Itu ada dokter yang tidak tahu kalau ayah ibunya itu dari daerah mana. Akhirnya tahu, sekarang sudah ditemukan
dari salah satu daerah. Artinya Allah mengatur manusia beruntung itu karena apa? Bersihnya hati. Qad aflaha man zakkaha. Ada lagi qad aflaha man tazakka. Maka di Pondok Batak itu ada pondok cabang Gontor Tazakka ya. Tazakka itu artinya bersih. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menjadi bersih. Az-zakah, zakat itu bersih. Zakatnya orang kaya, keluar harta. Zakatnya orang berilmu, mengajar. Itu zakatnya orang berilmu, mengajar. Orang berilmu harus mengajar. Harus mengajar. Masya Allah, orang yang suka ilmu mengajar, Bu. Orang yang suka ilmu ya, mengajar. Masya Allah. Kiai dulu, gak seperti kita-kita ini, gak seperti saya. Kiai dulu tuh hebat-hebat, gak seperti saya. Kiai dulu itu ngajar di pondok. Satu hari, satu malam, 30 pelajaran. Itu kiai dulu. 30 pelajaran. Ada yang 40 pelajaran sehari. Loh, ngajar satu orang 40 pelajaran. Kuat gak itu? Masya Allah. Itu kiai-kiai dulu. Kiai-kiai dulu. Saya ngaji pada ayah saya sehari 27 pelajaran. Privatnya 27 pelajaran per hari. Akhirnya 35 pelajaran per hari. Udah cuapeknya bukan main. Dan cuapek 35 pelajaran itu montang-manting lagi ya. Habis subuh sampai habis isya. Full, non-stop, full mie ayam. Jadi kalau tuh capek, kasih makan sama abah saya. Makan. Ngaji habis makan. Full. Karena udah boleh berhenti. Bertahun-tahun udah boleh berhenti. Jadi ngajarnya itu habis subuh sampai malam. Habis subuh sampai malam. Itu kiai dulu. Kuat-kuat. Mbah Hasyim Asy'ari itu ngajar habis subuh sampai jam 12 siang. Full, non-stop kecuali terputus sholat duha. Nanti habis isya sampai jam 12 malam. Ayah saya ngajar pukul 1 malam sampai jam 3 malam. Mengajar di Masjid Lasem. Itu jam 1 malam sampai jam 3 malam di Masjid Lasem. Iku nek wong saiki dijak ngono piye gelem kok gak pelajaran kok jam 1 dalu sampai jam 3 itu ya. Masya Allah. Itu orang dulu kuat-kuat. Kenapa? Hatinya gak kacau. Kalau kita itu Masya Allah. Mau buka buku itu Masya Allah. Saya tadi Jumatan di masjidnya Pak Hasan Tuhan. Masjid apa itu? At-Taufik ya. Saya tadi Jumatan di situ. Kebetulan yang khotbah itu mungkin dosen Undip. Pak Sigit itu siapa Pak Sigit? Hah? Sigit atau siapa itu tadi? Ya. Cerita kalau dunia sekarang ini jarang orang membaca. Orang senang hiburan. Males ilmu. Males ilmu. Maka anak-anak kecil ini sebagai pintu ngaji di tempat Iqra, bacalah, rumah baca, sampun maos, sampun maos. Itu maosnya diulang-ulang. Alhamdulillah orang Iran itu yang paling terkenal siapa orang Iran? Imam Ghazali. Orang Iran yang paling terkenal itu Imam Ghazali. Sampai ada sepeda ontel mereknya Gazile. Itu nama Imam Ghazali. Gazile. Tahu kan ya? Sepeda ontel namanya apa? Gazile. Itu nama Imam Ghazali. Itu punya karangan Ihya Ulumuddin. Saya maknani sendiri tiap hari. Meskipun saya ngajar, saya maknani, saya tulisi sendiri. Rampung 20 hari lagi. Sekitar 8 tahun saya nulis itu.
baru rampung sekitar 20 hari lagi insya Allah. Itu Imam Ghazali. Harus tidak ada libur. Ayah saya opnam di rumah sakit Sultan Agung. Opnam. Saya nengok ayah saya, besok ayah saya disuruh bawa kitab ngajar di Sultan Agung. Saya pernah ngaji di rumah sakit Sultan Agung. Berapa hari? Saya pernah. Abah saya dipasang oksigen ngajar. Oksigen infus sambil ngajar. Saya dari Lasem bawa kitab ngajar di rumah sakit. Pernah itu. Karena tidak mau berhenti. Jadi ngaji belajar itu kesel. Saya ini kan orang wis kadung ning wifi wis bocah kuliah kok ning warung kopi wifi wis lali malaikat Israel. Wis lali malaikat Israel. Itu orang dulu belajarnya capek. Maka doa ibu, kesolihan ayah dan ibu itu sangat menunjang keberhasilan cucu-cucu kita. Semoga anak cucu kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak bisa panjang-panjang, sebetulnya kami perjalanan ke sini itu keseripahan. Jadi ada keponakan saya yang meninggal dunia di Kajen. Pas perjalanan kami ke Comal tadi malam pengajian. Nah, cuma masih ada acara ini, jadi saya belum takziah ke ponakan saya di Kajen. Kami mohon maaf, nyuwun pangapunten datang Bu Nikmah sekeluarga, adik-adik, para asatidah, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Shallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.